Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Selamat datang di Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Immanuel Karpan. Baku dapalai deng kakak Jesse di hari ini. Bagaimana adik-adik semua pun kabar? Kakak Jesse harap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Hari ini Kata mau belajar lagi. Tapi sebelum itu kakak Jesse mau kasih ingat adik-adik jangan lupa kasih siap Alkitab, buku catatan dan pena. Supaya kalau ada hal-hal penting adik-adik bisa catat akang. Tapi sebelum katong mulai katong proses belajar di hari ini, mari katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan kebanya, par waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus kasih perkatong selaku anak-anak tanggung dua. Sekarang katong memulai katong proses belajar, katong jua mau baca Alkitab. Katong mohon Tuhan Yesus berikan katong Roh Kudus supaya sebentar apa yang katong baca dari dalam Alkitab, apa yang katong pelajari, katong bisa mengerti akang. Lalu lebih daripada itu Tuhan Yesus, katong bisa bikin akang dalam katong pung hidup. Ini katong pung doa, dalam nama Tuhan Yesus katong berdoa. Amin. Adik-adik, di hari ini katong ada di pertemuan ke-14 dengan pokok bahasan yaitu perwujudan Injil Yesus Kristus dan subpokok bahasan keadilan bagi yang lemah. Di hari ini pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Perjanjian Baru Roma pasal 15 ayat 1 sampai 6. Hari ini juga ada 3 tujuan khusus penyajian materi yang perlu katong capai bersama. Yang pertama, menjelaskan perbedaan yang kuat dan orang yang lemah menurut Paulus. Yang kedua, menjelaskan sikap orang yang kuat terhadap orang yang lemah berdasarkan kesaksian Alkitab. Dan yang ketiga, memberikan contoh sikap yang benar dari orang yang kuat terhadap orang yang lemah dalam kehidupan sehari-hari. Tapi adik-adik, sebelum katong masuk di katong pun proses belajar, mari katong baca Alkitab sama-sama dari Kitab Perjanjian Baru Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 dengan judul Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan katong di hari ini. Adik-adik, hari ini katong belajar tentang Rasul Paulus. Adik-adik, saat Rasul Paulus beritakan Injil di kota Roma, Rasul Paulus juga kasih nasihat par orang-orang di Roma. Rasul Paulus kasih nasihat supaya orang-orang di Roma tetap ada pun kesatuan, tetap bersatu deng sing tapica-pica. Waktu Rasul Paulus ada di kota Roma, Rasul Paulus lihat kalau ada perbedaan antara orang yang lemah dan orang yang kuat.
Lalu Rasul Paulus bikin akan perbedaan. Menurut Rasul Paulus, orang yang kuat itu orang-orang yang punya jabatan di gereja, kayak penatua, diaken. Nah, sama dengan sekarang kayak Bapak Ibu majelis begitu. Orang yang kuat nih jua, dong punya kelakuan, dong punya sikap itu akan baik. Sedangkan menurut Rasul Paulus, orang lemah itu tuh orang-orang yang sempun jabatan di gereja, orang-orang biasa saja. Nah, abis itu orang-orang lemah itu juga kadang dompung kelakuan, dompung sikap tuh kadang akan kurang baik begitu. Selanjutnya, Rasul Paulus kasih nasihat tentang bagaimana sikap orang yang kuat par orang yang lemah. Yang pertama itu Rasul Paulus bilang, orang yang kuat mesti bisa bantu orang yang lemah saat orang yang lemah ada dalam kesusahan. Yang kedua itu bisa menolong, menghibur, dan membela. Yang ketiga, mengasihi dan peduli para orang-orang lemah saat dong punya kepentingan-kepentingan. Selanjutnya, adik-adik, dari nasihat yang Rasul Paulus kasih para orang-orang di Roma, itu juga akan jadi pelajaran berharga par katong sebagai anak-anak tanggung dua, di mana katong sebagai adik-adik tanggung dua saat katong merasa katong sebagai orang yang kuat, katong punya kelebihan, berarti katong bisa menolong orang-orang yang ada dalam kelemahan. Nah, katong pun contoh sikap tuh yang pertama katong mendoakan. Nah, misalnya saat katong pun tamang ada yang sakit kah, katong pergi berdoa pardong, semoga Tuhan Yesus bisa memberikan dong kesembuhan. Nah, selanjutnya adik-adik, katong punya sikap membantu. Nah, kalau adik-adik di sekolah pasti ada yang pung tamang sing pung pena kah, ataukah saat ada belajar dia pung pena macet, lalu dia sing pung pena cadangan. Nah, di situ katong yang pung pena ada lebih dari satu nih, katong bisa kasih pinjam par dia. Nah, di situ juga katong bisa mewujudkan contoh sikap benar saat katong pun tamang lemah sing pung pena katong bisa bantu. Selanjutnya adik-adik, katong juga bisa membantu. Misalnya saat katong pun tetangga kah, dong ada pun kekurangan. Nah, misalnya dong beras habis, katong nih di rumah ada pun beras lebih. Nah, katong membantu dong dari apa yang katong pun ada kelebihan. Adik-adik, contoh sikap benar dari orang kuat ke orang lemah bukan cuma itu. Ada satu lagi. Nah, pasti di sekolah, di tunas, di sekolah minggu ada tuh katong pun taman-taman yang kadang tuh acu tahu, yang kadang pamalas parpi sekolah minggu, tunas, dan ibadah-ibadah. Nah, katong mesti kasih ingat dong. Saat katong kasih ingat dong itu katong su bikin sikap yang benar dari orang kuat kepada orang lemah. Katong kasih ingat dong supaya dong rajin pergi ke sekolah minggu, rajin pergi ke tunas, dan rajin pergi ke ibadah-ibadah. Nah, adik-adik, sampai di sini katong pun proses belajar di hari ini. Tapi sebelum katong berpisah, mari katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan kebanyak per waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus kasih per katong sampai sekarang. Sekarang katong su boleh selesai dan katong pun proses belajar. Kiranya Tuhan Yesus apa yang katong belajar hari ini bisa katong ingat, dan lebih daripada itu katong bisa bikin akang dalam katong pun hidup. Saat katong ada berkelebihan, katong bisa membantu orang-orang, teman-teman yang ada dalam kesusahan atau berkekurangan.
Tuhan Yesus yang baik, hari ini juga katong mau berdoa bagi katong selaku anak-anak tanggung 2. Kiranya Tuhan Yesus mau menjaga, melindungi katong di mana saja katong berada, di rumah ataupun tempat-tempat bermain. Tuhan Yesus mau memberkati seluruh pendidikan, cita-cita masa depan katong semua. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, di hari ini juga katong berdoa par katong pu mama deng papa. Tuhan Yesus mau senantiasa pelihara, sayang, lindungi mama deng papa di mana saja mama deng papa ada. Berkati semua pekerjaan yang mama deng papa bikin akang. Tuhan Yesus, sekarang ini jua katong anak-anak tanggung 2 mau berdoa par katong pun bumi yang sekarang sedang dilanda virus corona. Katong mohon, katong minta, kiranya Tuhan Yesus mau lalukan virus corona ini dengan kuasa kasih Tuhan Yesus, supaya katong bisa aktivitas lagi kayak dulu. Katong juga berdoa Tuhan Yesus par orang-orang yang ada di garda paling muka par lawan virus corona ini. Dokter, suster, mantri, relawan, Tuhan Yesus mau jaga, lindungi dong, kasih dong kekuatan, kasih dong kesehatan yang baik supaya dong bisa melakukan dong pun tugas dan tanggung jawab ding baik. Tuhan Yesus, katong jangan lupa berdoa par orang-orang yang positif virus corona. Katong mohon, katong minta Tuhan Yesus mau jamah dong pun tubuh-tubuh yang sakit, lalu mau sembuhkan dong dengan bilur kuasa Tuhan Yesus. Katong berdoa jua bagi cuaca alam ini Tuhan Yesus yang sering kali hujan. Katong mohon, katong minta Tuhan Yesus lalukan daripada katong segala macam bencana alam, mara bahaya, pencobaan hingga maut sekalipun. Tuhan Yesus, ini katong pun doa yang katong bawa par Tuhan Yesus. Katong bawa bukan dengan nama lain, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, katong memproses belajar di hari ini selesai. Sampai baku dapat lagi di minggu yang akan datang. Shalom.